Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan-kenikmatan, di antaranya kenikmatan iman, sehat serta umur yang panjang. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita semua masih bisa dapat beraktivitas, masih bisa dapat menambah pundi-pundi amal kita untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, dalam kesempatan ini kita akan mengulas tentang ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita ada di dalam ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, meninggal dengan mengucapkan kalimat syahadat atau la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian orang yang meninggal di hari Jumat ataupun di malam Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggal dengan keringat di dahi. Hadis riwayat Ibnu Huraidah dari ayahnya bahwa ia menjenguk saudaranya yang sakit, ia menemuinya tengah sekarat dan dahinya berkeringat. Ia berkata, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin meninggal dengan keringat di dahinya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat, orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut, gangguan lambung, ginjal, usus dan sebagainya yang ada di sekitaran perut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati karena sakit perut, maka ia adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, wanita yang meninggal saat melahirkan bayinya. Rasulullah SAW bersabda, terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid. Kematian karena wabah ta'un terhitung syahid. Kematian karena sakit perut terhitung syahid. Kematian karena tenggelam terhitung syahid. Dan seorang wanita yang mati karena melahirkan terhitung syahid. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keenam, orang yang meninggal dunia karena wabah penyakit atau taun. Orang yang terkena penyakit wabah taun ini termasuk ke dalam orang-orang yang mati syahid. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Imam Nawawi, taun adalah sejenis penyakit kulit seperti bisur-bisur, bengkak, memar di seluruh tubuh. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mati karena wabah penyakit taun, dia syahid. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketujuh, orang yang meninggal di medan perang dengan niat membela agama Islam, jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu adalah mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rezeki. Quran surat Ali Imran ayat 169. Kemudian yang kedelapan, orang yang meninggal karena terbakar api. Dari Jabir bin Atiq radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, selain yang terbunuh di jalan Allah mati syahid ada 7. Mati karena ta'un syahid, mati karena tenggelam syahid, mati karena sakit tulang rusuk syahid, mati karena sakit perut syahid, mati karena terbakar syahid, mati karena tertimpa benda keras syahid, wanita yang mati karena melahirkan syahid. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kesembilan, orang yang meninggal karena tenggelam. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena sakit ta'un, sakit perut, tenggelam, orang yang kejatuhan bangunan atau tebing dan meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ke-10, orang yang meninggal sebab kejatuhan bangunan atau jatuhan dari tebing. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena sakit ta'un, sakit perut, tenggelam, orang yang kejatuhan bangunan atau tebing dan meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ke-11, orang yang meninggal setelah menjalankan amal soleh. Seseorang yang meninggal saat menjalankan amal soleh seperti bersedekah, puasa, salat, haji dan ibadah
dan ibadah lainnya tergolong husnul khatimah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan Allah, lalu wafat setelah mengucapkan, maka dia masuk surga. Barang siapa suatu hari mengharapkan wajah Allah, lalu wafat ketika mengerjakannya, lalu wafat, maka ia masuk surga. Kemudian yang ke-12, orang yang meninggal dengan wajah tanpa ketakutan. Orang-orang mukmin yang melakukan amal soleh semasa hidupnya, maka mereka tidak akan takut menghadapi kematian. Sebaliknya, mereka justru berharap akan kematian agar bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya, orang-orang tersebut akan meninggal dengan wajah berseri-seri. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya, dan sebaliknya. Kemudian yang ke-13, orang yang meninggal karena mempertaruhkan hartanya. Harta di sini dapat diartikan sebagai benda seperti uang, emas, dan sebagainya, serta bisa juga kehormatan diri. Abu Hurairah meriwayatkan, datang seorang laki-laki pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, bagaimana kalau ada seseorang yang hendak mengambil hartaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan kau berikan hartamu. Lantas bagaimana jika ia melawanku? Lawanlah dia. Bagaimana kalau ia membunuhku? Engkau syahid. Kemudian yang ke-14, orang yang meninggal karena mempertahankan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan nyawanya, syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka dia syahid. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang terakhir, orang yang meninggal dengan pujian. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan suatu ketika para sahabat melihat sebuah jenazah yang diangkat menuju pemakamannya. Mereka pun memuji jenazah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sahabat yang beriman, kita semua mudah-mudahan termasuk ada di dalam ciri-ciri tersebut. Mudah-mudahan di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Itu saja yang bisa dapat disampaikan. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri.